Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Ana Rosa Simamora dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 0320210005. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem penginderaan. Sistem penginderaan adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Yang pertama yaitu mata. Mata merupakan sebagai alat penginderaan atau alat tambahan mata yang terdiri dari yang pertama yaitu alis mata. Yang ini alis mata adalah rambut kasar yang terdapat di atas mata, berfungsi untuk memperindah dan melindungi dari keringat. Yang kedua, kelopak mata. Yang ini bagian yang dapat digerakkan untuk membuka dan menutup mata. Yang ketiga, bulu mata. Yang ini terletak pada kelopak mata, berfungsi untuk memperindah mata. Yang keempat, aparatus lacrimalis atau saluran air mata. Yang ini berfungsi untuk membasahi dan membersihkan bola mata. Bola mata mempunyai diameter 24 sampai 25 mm. Yang kelima yaitu kornea. Yang ini berfungsi untuk melewatkan cahaya yang masuk dari luar. Kornea tersusun atas epitelium yang berfungsi menyerap nutrisi dan oksigen dari air mata untuk ke seluruh lapisan kornea. Yang keenam, selaput pelangi atau iris. Yang ini bagian mata yang mengandung zat warna hitam, coklat, hijau, dan berfungsi untuk memberikan warna pada bola mata. Yang ketujuh, anak mata atau pupil. Yang ini dan ini berfungsi dalam mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk. Kelapan, lensa mata. Yang ini merupakan suatu kristal yang berfungsi untuk mengatur pembentukan cahaya. Kesembilan, selaput keras atau sklera. Yang ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam bola mata. Kesepuluh, selaput koroid. Yang ini terletak di antara retina dan berfungsi memberikan nutrisi pada retina. Yang selanjutnya ada bintik kuning, bagian yang sangat mudah menerima cahaya yang masuk. Dan selanjutnya ada selaput jala atau retina. Yang ini berguna untuk menangkap bayangan di mata di retina. Yang terdapat satu, makula. Makula merupakan bagian yang terdapat di tengah retina. Bagian ini sangat berperan dalam penglihatan kita dan memungkinkan kita untuk melihat objek dengan baik. Ke-13 yaitu saraf optik. Yang ini bagian ini berfungsi membawa semua informasi visual yang dikumpulkan oleh retina ke otak. Mekanisme sistem mata atau penglihatan. Mata bekerja saat menerima cahaya. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk melalui pupil, kemudian diteruskan ke dalam lensa mata. Setelah itu lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Bayangan yang jatuh pada retina akan menghasilkan sinyal saraf dalam mozaik fotoreseptor di bagian lain retina. Selanjutnya retina mengirimkan ujung-ujung saraf retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Selanjutnya otak mengolah bayangan tersebut sehingga benda tersebut dapat dilihat oleh mata. Selanjutnya yaitu penginderaan hidung atau penciuman. Tulang hidung tersusun atas tulang rawan. Adapun bagian hidung yaitu satu bagian hidung yang terdapat septunasi. Yang ini atau pembatas antara lubang hidung bagian kanan dan lubang hidung bagian kiri. Hidung terdiri dari tulang keras yang ini dan juga terdiri dari tulang kartilago yang ini. Di hidung terdapat dua bagian kartilago, yaitu kartilago nasolaris dan kartilago alaris mayor. Yang kedua yaitu rongga hidung yang ini, di mana setelah melewati lubang hidung akan memasuki vakum nasi.
Vakum nasi adalah rongga dalam anatomi hidung yang juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu nasal vestibula. Bagian pertama yang akan dijumpai adalah nasal vestibula, yaitu ruangan yang terletak tepat di balik hidung bagian depan. Bagian depan. Nasal vestibula ini dilapisi oleh jaringan epitel yang memiliki bulu-bulu. Bulu ini disebut dengan bulu hidung atau silia. Di dalam nasal vestibula ini terdapat bulu hidung dalam jumlah yang banyak. Bulu-bulu hidung berfungsi menyaring benda asing yang udara yang masuk ke rongga hidung. Selanjutnya yaitu yang kedua, konka. Yang ini konka adalah lekukan pada rongga hidung bagian dalam dan memiliki 3 bagian, yaitu superior, medialis, dan inferior. Di sini pula saraf olfaktori atau saraf penciuman. Lalu konka akan mendeteksi bau dari udara yang masuk. Ketiga ada membran mukosa. Yang ini membran mukosa berfungsi dari membran mukosa fungsi dari membran mukosa adalah menghasilkan lendir yang kita kenal dengan sebutan ingus atau mukus. Fungsi dari lendir tersebut adalah menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam hidung. Yang keempat ada sinus. Yang ini sinus adalah rongga yang terletak di dekat hidung. Fungsi sinus adalah menghasilkan lendir untuk melembabkan hidung. Mekanisme kerja hidung yaitu saat menghirup udara untuk bernapas, bau sekitar juga ikut ke dalam hidung. Di dalam rongga hidung, udara akan disaring oleh silia dan bau akan larut di dalam lendir. Setelah itu, rasaan bau tersebut akan diterima oleh ujung-ujung saraf pembau serta diteruskan ke pusat penciuman dan saraf pembau dan disalurkan ke otak. Setelah itu, otaklah yang memproses ingatan akan bau tersebut sehingga manusia mengetahui dan dapat membau aroma tersebut. Selanjutnya yaitu indera pengecap. Indera pengecap merupakan kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Reseptor lidah adalah papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat dilarut. Yang ini dia papila. Di daerah inilah terdapat ujung-ujung saraf pengecap. Papila terbagi menjadi 3, yaitu papila fungiform yang ini berbentuk seperti benang halus. Yang kedua papila filiform yang ini berbentuk bulat tersusun seperti huruf V di belakang lidah. Yang ketiga yaitu papila circumvallata yang ini berbentuk seperti jamur. Penyebab munculnya rasa pada lidah yaitu 1. Rasa manis, yang ini disebabkan oleh zat kimia organik seperti glukosa dan asam amino. Kedua, rasa asin, yang ini disebabkan oleh ionisasi garam seperti natrium klorida. Ketiga, rasa asam, yang ini disebabkan oleh ion H+, suatu zat yang seperti asam netrat atau jeruk. Keempat, rasa pahit di sini disebabkan oleh perubahan struktur zat kimia organik yang memiliki rasa pahit, juga disebabkan oleh suatu zat yang bersifat racun atau tioksid. Indera pengecap terbagi menjadi 2 kelompok otot. Yang pertama otot intrinsik yang akan melakukan gerakan halus mengubah bentuk lidah seperti memendek, memanjang, dan membulat. Kedua, otot intrinsik akan membuat lidah bisa bergerak mengelilingi rongga mulut. Lidah ini yang akan mengaduk makanan, menekan ke langit-langit, serta mendorong ke faring. Mekanisme lidah. Jalannya rangsangan berupa rasa, molekul makanan dan minuman larut dalam air. Yang rasa masuk ke tunas pengecap dan diterima sel-sel reseptor sesuai rasa yang dikenalnya. Reseptor mengirim impuls ke saraf fasial dan saraf akan diinterpretasikan menjadi rasa. Makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Setelah itu,
Rangsangan tersebut diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Lalu otak menanggapi rangsangan tersebut sehingga manusia dapat merasakan rasa makanan atau minuman tersebut. Anatomi fisiologi dari sistem integumen. Sistem integumen merupakan sistem yang paling luas yang berfungsi sebagai pelindung tubuh terhadap bahaya bahan kimia, cahaya matahari, mikroorganisme, dan menjaga keseimbangan tubuh dengan lingkungan. Integumen mencakup kulit pembungkus permukaan tubuh. Berikut turunannya termasuk kuku, rambut, dan kelenjar. Kulit adalah lapisan jaringan yang terdapat pada bagian luar, menutupi dan melindungi permukaan tubuh. Kulit berhubungan dengan selaput lendir yang melapisi rongga lubang masuk. Kulit manusia mempunyai fungsi yang sangat penting. Selain menjalin kelangsungan hidup secara umum, juga satu melindungi struktur internal, dua mencegah masuknya kuman penyebab penyakit, tiga mengatur suhu tubuh, empat melakukan proses ekskresi melalui keringat, lima melindungi bahaya sinar matahari. Terdapat beberapa lapisan pada kulit. Yang pertama yaitu epidermis. Yang ini. Lapisan epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit. Dengan unsur utamanya terdapat 4 jenis sel. Satu, sel kreatinosit, yang dimana sel tersebut memproduksi kreatinin, yaitu protein yang memberi kekuatan, fleksibilitas, dan anti air. Yang kedua, sel melanosit, yang dimana sel ini memproduksi melanin, yaitu pigmen gelap yang memberikan warna kulit dan melindungi kulit dari reduksi. Yang ketiga, sel Merkel, yang dimana sel ini berkaitan dengan indera sentuhan. Keempat, sel Langerhans, yang dimana sel ini membentuk sistem kekebalan tubuh. Lapisan epidermis terdiri dari beberapa lapisan, yaitu satu, stratum corneum, yang ini, dimana lapisan ini terdiri dari lapisan sel tanduk atau kreatinin yang efektif untuk pencegahan penguapan air dari lapisan yang lebih dalam. Yang kedua, struktur lucidium, yang ini, di mana ini merupakan tempat lapisan pelindung yang mencegah kulit dari kerusakan sinar ultraviolet. Yang ketiga, stratum granulosum, di mana lapisan ini merupakan tempat sel-sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Lapisan ini juga menghalangi masuknya benda asing, kuman, dan bahan kimia ke dalam tubuh. Yang keempat, stratum spinosum. Pada lapisan ini terdapat kreatinosit yang baru terbentuk dan fungsinya untuk memperkuat protein. Selain itu, terdapat Langerhans yang mencegah infeksi bakteri atau virus pada kulit. Yang kelima, stratum basale, yaitu lapisan yang merupakan lapisan terdalam di epidermis yang aktif membentuk sel kulit. Lapisan ini terdapat melanosit. Yang kedua ada lapisan epidermis. Lapisan dermis, yaitu ini. Pada lapisan ini terdapat penyusun utamanya. Yang satu, kolagen, sebagai protein kuat. Yang kedua, serat retikuler, sebagai serat protein yang berfungsi sebagai penyongkong. Yang ketiga ada sweet elastis, sebagai protein yang berperan dalam elastisitas kulit. Terdapat beberapa lapisan pada dermis. Yang pertama, lapisan papilaridermis, merupakan lapisan jaringan longgar yang berperan dalam peremajaan dan pergandaan unsur-unsur kulit. Yang kedua, lapisan retikular dermis. Lapisan ini merupakan jaringan ikat padat yang dapat membuat kulit lebih kencang. Struktur dari dermis yaitu satu, kelenjar sebasea, yang ini, di mana terletak di bawah permukaan kulit. Kelenjar ini berfungsi untuk mengeluarkan zat minyak yang disebut sebum. Selain mengatur suhu tubuh dan mencegah kulit kering, sebum mengandung squalene dan zat lain yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari bakteri, jamur, dan virus penyebab infeksi. Yang kedua itu folikel rambut, yang ini, di mana
adalah lubang atau pori kecil yang terdapat di kulit dan menjadi tempat tumbuhnya rambut. Sebagai tempat tumbuhnya rambut, folikel terletak di epidermis atau lapisan terluar kulit yang menjorok ke lapisan di bawahnya atau dermis. Kulit manusia memiliki folikel rambut dalam jumlah yang sangat banyak. Yang ketiga yaitu nerve yang ini, yaitu saraf penerima rangsangan sentuhan yang akan dikirim ke otak, di mana terdapat 23 ujung saraf yang peka tekanan, 25 serabut saraf pembungkus dasar rambut yang terpasang jika rambutnya tersentuh, 26 ujung saraf bebas dalam epidermis peka terhadap rasa nyeri, dan 27 reseptor dingin. Yang keempat yaitu sweat gland atau kelenjar keringat, yaitu yang ini, di mana ini terbagi atas dua tipe. Yang satu kelenjar keringat ekrin, yang ini, di mana ini merupakan kelenjar keringat tersebar ke seluruh tubuh kecuali klub penis, lapisan dalam telinga luar, telapak tangan, telapak kaki, dan dahi. Yang kedua, kelenjar keringat apokrin merupakan kelenjar keringat yang besar yang dapat ditemukan pada ketiak, kulit puting payudara, kulit sekitar kelamin, dan dubur. Yang ketiga yaitu lapisan hipodermis, yang ini. Hipodermis ini merupakan lapisan bawah kulit atau fascia superficialis yang terdiri dari jaringan pengikat longgar, dan bagian yang orange kekuningan merupakan lobus lemak yang merata pada hipodermis sehingga membentuk bantalan lemak atau panniculus adiposus. Dalam lapisan hipodermis ini terdapat pembuluh vena dan arteri, saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit di bawah dermis. Seperti yang kita ketahui, kulit merupakan alat ekresi. Nah, alat ekresi ini akan mengeluarkan keringat. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai mekanismenya. Yang pertama, saat suhu tubuh tinggi atau berada pada lingkungan yang panas, kulit akan menerima impuls dan mengakibatkan pembuluh darah melebar. Lalu, pembuluh darah akan memberi respon hipotalamus bahwa suhu tubuh sedang panas. Lalu, proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus yang terdapat pada otak. Hipotalamus dapat menghasilkan bradykinin yang akan bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat seseorang. Rangsangan tersebut akan diteruskan oleh saraf simpatetik ke dalam kelenjar keringat, yang dimana kelenjar keringat ada dua jenis. Yang pertama, kelenjar ekrin, kelenjar yang mengeluarkan garam, asam urea, amonia yang dihasilkan dari proses metabolisme nitrogen dari dalam tubuh. Yang kedua, kelenjar apokrin yang akan menghasilkan atau mengeluarkan keringat yang mengandung protein yang berlemak. Keringat akan dikeluarkan melalui pori-pori di permukaan kulit dan kemudian akan menyerap panas tubuh yang akan membuat suhu tubuh menjadi tetap. Dan yang terakhir yaitu telinga atau pendengaran. Telinga merupakan alat penerima gelombang suara atau gelombang udara, kemudian gelombang ini diubah menjadi impuls dan diteruskan ke korteks pendengaran melalui saraf pendengaran. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama telinga luar atau outer ear, yang ini, di mana telinga ini terbagi menjadi 2, yaitu auricula, yang ini, dan yang kedua yaitu concha helix. Selanjutnya ada telinga tengah atau middle ear, yang ini, di mana telinga ini terbagi menjadi yang pertama membran timpani, yang ini membran timpani, di mana membran timpani berbentuk tipis dan semi transparan yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Dalam membran timpani terdapat rantai tulang yang bergerak disebut osiles, yaitu malleus, yang ini, landasan, dan stapes, yang berfungsi mentransfer getaran yang berasal dari gendang telinga ke bagian dalam telinga. Selanjutnya ada saluran euthnasius, yang ini, saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan hulu kerongkongan dan hidung atau nasofaring.
Fungsinya untuk menyamankan tekanan udara dengan gerakan buka tutup. Selanjutnya yaitu telinga bagian dalam atau inner ear yang ini, di mana terdapat koklea yang ini, di mana pada koklea ini terdapat organ korti yang berfungsi mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf. Dan ada juga vestibular yang ini, di mana vestibular merupakan bagian penghubung antara koklea dan saluran semisirkular. Ini terdiri dari sakula dan utricula, yaitu sel rambut yang menjaga keseimbangan posisi kepala terhadap gaya gravitasi pada saat tubuh dalam keadaan diam. Dan yang selanjutnya ada semisirkular yang ini, atau saluran setengah lingkaran. Semisirkular adalah saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan rotasi atau memutar. Dan membran timpani terdapat malleus atau martil, incus atau landasan, stapes atau sanggurdi yang berfungsi mentransfer getaran yang berasal dari gendang telinga ke bagian dalam telinga. Mekanisme telinga yaitu suara dapat masuk ke dalam telinga melalui udara. Suara tersebut terlebih dahulu ditangkap oleh daun telinga atau auricula yang berada di bagian luar telinga, lalu diteruskan ke gendang telinga atau membran timpani. Akibatnya gendang telinga bergetar. Kemudian getaran tersebut diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Oleh ujung saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga manusia dapat mendengar. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem penginderaan. Sekian dan terima kasih.